Selepas menjuarai kejohanan U16 Piala AFF baru-baru ini, Timnas U16 Indonesia tampil dengan beberapa lagi pemain yang baru untuk dipanggil oleh Shin Tae-yong menggalas tugas menguatkan lagi Timnas U16. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini sekali lagi kita bertemu dan kita membincangkan soal sepak bola Timnas. Kali ini Timnas U16 yang mana baru-baru ini telah menjuarai Piala AFF, dan kini beberapa pemain muda, bibit-bibit muda dan pemain baru yang memikat hati Shin Tae-yong. Antaranya Tristan Alif yang mempunyai bakat yang tersendiri, yang mempunyai kualiti permainan yang bagus, skill yang bagus, walaupun postur tubuhnya agak sedikit kecil, tetapi ini telah memikat Shin Tae-yong untuk dia berada dalam, dipanggil dalam Timnas U16 pada kali ini. Dan dikabarkan juga Timnas U16 ini akan menjalani latihan di Eropa ataupun di Arab Saudi. Kalaupun tidak jadi di sana, tetapi latihan pusat akan diadakan pada bulan depan di Indonesia sendiri. Jadi dari mana video ini, guys? Video ini daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel Garuda Space ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen untuk lebih bersemangat untuk channel ini menampilkan video-video yang berkualiti dan juga terkini. Oke, apa judulnya, guys? Judulnya ialah Terima Kasih Coach. Talenta terbaik telah dipilih Shin Tae-yong. Tristan Alif tiba-tiba jadi sorotan. Saya juga penasaran, guys. Jadi jom kita semak video ini. Garuda Space, guys, jangan lupa subscribe channel ini. Oke. Rencana Timnas U16 jelang kualifikasi Piala Asia U17. Pasca menjuarai Piala AFF U16 2022, Garuda Asia sudah ditunggu event berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan berlangsung di tanah air. Maksudnya, guys, ada lagi Piala U17 pula pada kali ini, dan pemain-pemain U16 yang menjuarai itu adalah yang akan bermain U17 pada kali ini. Pada tanggal 1 hingga 9 Oktober mendatang. 1 hingga 9 Oktober di grup B bersama dengan Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Ini, guys, kita lihat FC U17 Asian Cup. Grup B, Indonesia, Malaysia, Palestina, Guam, UAE. Wow, Malaysia pun ada juga di situ. Ini satu percaturan ataupun satu situasi yang genting, ya, karena Indonesia, Malaysia, Palestina dan UAE ini kalau diikutkan agak seimbang pada kali ini. Tapi apapun kita nantikan bagaimana keadaannya nanti. Oke. Untuk persiapan kualifikasi tersebut, pelatih Timnas Bima U16 Sakti. Bima Sakti telah meminta agar mereka dapat kesempatan berlatih dan uji coba di luar negeri untuk mendapatkan pengalaman lebih serta membangun mental yang kuat. Mengingat lawan Arkan Kakak dan kawan-kawan di kualifikasi Piala Asia U17 terbilang berat. Berkaitan dengan hal tersebut, Timnas U16 dikabarkan menerima undangan ikut kejuaraan di Arab Saudi dalam waktu dekat. Oh, Arab Saudi, guys. Garuda Asia urung berpartisipasi. Pelatih Timnas U16 Bima Sakti mengaku belum pasti berangkat. Besar kemungkinan Muhammad Iqbal JL akan fokus menjalani pemusatan latihan atau TC di tanah air. Soal itu, kejuaraan di Arab Saudi belum pasti. Yang pasti, kami akan melakukan pemusatan latihan bulan depan. Rencana di Jabodetabek, kata Bima Sakti.
Sementara itu, PSSI melalui Direktur Teknik Indra Syafri mengabarkan bahwa Indra mereka masih Syafri. berdiskusi dengan tim pelatih mengenai program untuk timnas U16. Tapi kalau saya guys, saya setuju banget nih kalau dia bawa pemain timnas U16-17 ini bermain di luar negeri, karena itu adalah pengalaman dan dia akan membentuk mental yang lain daripada yang ada di dalam negara sendiri guys, negeri sendiri. Di luar itu sangat punya pengalaman dan juga beberapa situasi yang berlainan ya. Oke, tapi belum pasti lagi ya, belum pasti lagi ke Arab Saudi, masih dalam perbincangan. Ini kabar terbaru mantan wonderkid Indonesia Tristan Alif Naufal. Kecil pemain ini, tapi baru-baru ini mantan Sinteyong pesepak bola cilik berminat Tristan dengan dia. Alif Naufal kembali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, Tristan Alif, pemuda kelahiran 12 Desember 2004 yang mulai dikenal luas setelah aksi skill 2004. individunya dalam mengolah si kulit bundar tersebut, tersebar luas di YouTube pada tahun 2012 silam. Bahkan masih di tahun yang sama, Tristan Alif sempat bersua langsung dengan pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola saat sang juru taktik punya berkunjung ke skill tersendiri Jakarta. ya. Pep yang saat itu menjalani musim terakhir sebagai pelatih Barcelona terkesan dengan skill yang dimiliki oleh Tristan Alif Naufal. Pep bahkan sempat merekomendasikan Tristan Alif untuk menimba ilmu di sepak bola Akademi Barcelona yang sangat terkenal yakni La Masia. Di Gol pelawak lebih besar itu bermain di belum terwujud, Barcelona. namun sejak saat itu Tristan Alif kemudian dijuluki sebagai Lionel Messi dari Indonesia. Wow, skill-skillnya Tristan itu Alif kan. juga sempat menjalani trial di Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2013 silam. Namun Amsterdam dibajak Belanda oleh nih. Feyenoord Rotterdam. Sederet prestasi diraih Tristan Alif saat di Belanda, mulai dari MVP Ajax International Cup mantap kelecekannya, guys. 2014, Best Player 1v1 kategori hingga Go for Netherlands Master Skill 2014. Pada 2019, Tristan Alif kembali mencuat saat dia dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti. Tetapi dia gagal menembus seleksi ke skuad utama. Sempat menghilang dari kancah sepak bola, Tristan Alif akhirnya muncul di media sosial. Namun mendapatkan kritik karena gaya pacarannya yang terlalu vulgar bagi remaja. Tristan Alif baru seolah tampak muncul, tak guys. segan untuk merangkul dan berdekatan dengan wanita yang mengenakan seragam SMA tersebut. Tak pelak gaya berpacaran Tristan Alif menuai kritikan dari netizen. Apalagi sosok yang viral karena prestasinya di sepak bola itu kini sudah tidak membela klub profesional. Namun di balik kritik pedas yang ditunjukkan netizen untuk Tristan Alif Naufal, banyak pula penggemar yang tetap mendukung dan mendoakan pesepak bola tersebut. Bakatnya ini guys, boleh tahan ya. Cuma belum berkesempatan mungkin main dengan timnas. Tetapi Sinteyong telah melihat 5 prestasinya. pemain jebolan Piala AFF U19 2022 dicoret. Ini 5 pemain jebolan dicoret. Raka Pertama, Cahyana. Raka Cahyana. Nama Raka Cahyana tidak masuk dalam 36 nama yang dipanggil Sintayong untuk melakoni TC. Kendati dirinya merupakan salah satu pemain yang masuk skuad untuk Piala AFF U19 2022 lalu. Raka Cahyana sendiri merupakan pemain binaan Persija Jakarta. Namanya melejit karena berhasil mencetak gol di Toulon Cup. Meski demikian, dirinya tidak pernah dimainkan di Piala AFF U19 2022. Tidak bermain dia di Piala AFF baru-baru ini. Kedua, Marcel Januar. Berbeda dengan Raka Cahyana, Marcel Januar sejatinya merupakan pemain yang sempat diandalkan Sintayong di Piala AFF U19 2022 lalu. Namun entah mengapa bek muda Persis Solo ini kemudian tidak dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U19 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023.
Namun banyak yang menyebut bahwa mental sang pemain yang sering melakukan blunder menjadi alasan tersendiri tidak dipanggilnya Marcel Januar. Marcel Januar. Yogi Hermawan. Ketiga, Yogi Hermawan. Yogi Hermawan merupakan salah satu kiper yang masuk dalam 28 pemain yang Sintayong masukkan di ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Oh, ada masuk. Namun untuk TC Timnas Indonesia U19 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini Yogi tidak dipanggil. Kemungkinan besar dikarenakan dia kalah bersaing dengan Cahya Supriyadi. Oh iya, Cahya Supriyadi lagi power lah. Cahya Supriyadi ini. Keempat, Dimas Maulana. Sama seperti Yogi Hermawan, Dimas Maulana merupakan pemain yang sempat dibawa ke Piala AFF U19 2022. Namun tidak pernah dimainkan sama sekali. Oh, namanya Berposisi juga sebagai kiper, Dimas Maulana sulit menggeser posisi Cahya Supriyadi yang memang tampil solid dan selalu menjadi andalan di bawah Mister. Benar-benar nih. Kelima, Razky Syawal Ginting. Menumpuknya lini tengah Timnas Indonesia U19 membuat Razky Syawal Ginting tidak dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U19 2022 jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Razky sempat masuk ke dalam skuad Piala AFF 2022 lalu. Namun dia tidak pernah dimainkan menyusul banyaknya pemain bintang di sektor yang dia mainkan. Persaingan itu banyak ya guys di Indonesia nih. Oke guys, itu antara 3 berita yang ada dalam video pada kali ini ya. Pertamanya, Timnas U16 ini dikirakan akan memusatkan latihan pada bulan hadapan, dan kalau diikutkan dia akan pergi ke Arab Saudi, tetapi masih dalam perbincangan di antara pengurusan dan jurulatih ataupun pelatih U16 yaitu Bima Sakti dan juga pengurusannya. Tetapi bagi saya sendiri, sekiranya Timnas U16 ini dapat bermain di Arab Saudi itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat membantu keserasian semua pemain apabila mereka bermain di luar negeri nanti. Di Arab Saudi, satu negara yang begitu sepak bolanya disegani. Arab Saudi setiap 4 tahun sekali akan ke Piala Dunia guys. Jadi itu baik sekiranya Timnas U16 ini pergi ke sana, tetapi dia pasti memerlukan ongkos yang tinggi dan juga beberapa komitmen perlu dilakukan ya oleh pengurusan PSSI untuk membawa Timnas U16 ini. Tetapi hasilnya nanti akan lebih baik sebenarnya sekiranya itu akan terjadi. Kemudian berita yang kedua, pemain terbaru yaitu Tristan Alif ini telah dicungkil bakatnya melalui akademi yang ada di Indonesia, dan ini telah dilihat sendiri oleh Sintayong ya. Dia melihat bakat itu dan dia berminat untuk membawa Tristan Alif ini masuk ke dalam Timnas Indonesia, sama ada U19 ataupun U20 di Piala Dunia pada tahun hadapan. Itu kita tidak pasti. Yang pentingnya Sintayong telah memanggil pemain ini untuk berlatih bersama-sama dengan Timnas. Apapun kita nantikan, percaturan Sintayong, percaturan Bima Sakti juga, itu sebenarnya masing-masing ada pro dan kontra. Dan yang paling terbaiknya itu demi hasil untuk Timnas Indonesia, demi negara Indonesia sendiri. Kemudian 5 pemain yang jadi jebolan dalam Timnas Indonesia baru-baru ini itu tidak tersenarai. Jadi walaupun saya berpandangan juga guys, di Indonesia ini terlalu banyak talenta, terlalu banyak bakat, terlalu banyak anak-anak bibit-bibit muda yang berpotensi, yang boleh menggalas ataupun bisa menggalas tugas sekiranya mereka dipanggil. Tetapi itulah, saingan itu terlalu kuat ya. Contoh saja penjaga gol tadi, Cahya Supriyadi itu disaingi oleh 2 penjaga gol lagi yang tidak dapat menyaingi Cahya Supriyadi. Walaupun
kiper itu tadi juga sebenarnya kiper yang terbaik untuk Indonesia timnas U19. Tetapi apabila ada lagi penjaga gol yang paling terbaik pula, nah itu yang menyebabkan saingan itu agak sukar guys. Jadi di Indonesia ini 320 juta jiwa. Untuk pemain timnas yang dipilih hanya 11 di dalam lapangan, ataupun kalau diikutkan sehingga 25 setiap junior 16, 18, 19, 20 itu 25 dan mungkin hanya beratus saja yang akan dipanggil, ketimbang 270 jiwa hingga 320 jiwa yang ada di Indonesia yang mempunyai talenta sepak bolanya, daripada bibit-bibit muda sehinggalah ke seniornya. Jadi itu amat sukar sebenarnya dilakukan pemilihan yang paling terbaik oleh Sinteyong. Apapun percaturan yang telah dibuat oleh pengurusan PSSI dan juga pelatihnya Sinteyong maupun Bima Sakti itu adalah yang terbaik, yang pengalaman mereka itu mereka gunakan, dan telah terbukti pun U16 juara Piala AFF baru-baru ini. U19 tidak bernasib baik, tetapi mereka tidak pernah kalah guys. U19 Piala AFF baru-baru ini mereka terkeluar disebabkan ataupun dikarenakan oleh poin head to head itu, tapi tidak kalah dalam permainan. Itu yang kita kena ambil kriteria ataupun ambil kredit kepada timnas U19 baru-baru ini di Piala AFF. Mereka tidak kalah, tetapi mereka disingkirkan oleh head to head poin itu. Jadi apapun kita doakan semoga timnas Indonesia sama ada U16, 17, 18, 19, 20 yang akan beraksi pada tahun hadapan ini untuk memikul kejohanan-kejohanan yang besar. Semoga mereka diberikan kejayaan di masa depan. Begitu juga dengan pasukan Malaysia guys, juga telah bersedia sepenuhnya mengikuti kejohanan yang besar, dan saya percaya juga pasukan Malaysia juga akan berhabisan untuk menyediakan pasukan timnas yang baik pada kali ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Jika kalian punya pandangan dan pendapat, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.